wabarakatuh. Welcome back to Nani Nurhayati with Dia Channel Belajar Yuk. Nah teman-teman, kita sekarang bahas tentang abortus ya, atau keguguran. Apa itu keguguran? Abortus atau keguguran adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. WHO menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Keguguran ini atau abortus ada beberapa jenis. Ada abortus iminen, abortus insipient, abortus komplit, dan abortus incomplete. Abortus iminen ini adalah keguguran yang mengancam. Tipe perdarahannya itu sedikit atau berupa bercak. Serviksnya menutup, jaringannya tidak teraba, sehingga keguguran iminen ini atau abortus iminen ini kehamilannya masih bisa dipertahankan. Untuk penata laksanaannya, jika dilakukan di BPM atau bidan praktek mandiri, itu dilakukan tirah baring atau bed rest, stabilisasi keadaan umum, kemudian kita observasi. Kalau di rumah sakit, kita lakukan tirah baring, kolaborasi dengan dokter SPOG. Abortus insipient atau abortus yang mengancam itu perdarahannya banyak, serviksnya membuka, jaringannya kita periksa itu teraba atau kadang tidak teraba. Penata laksanaannya, jika di BPM kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kemudian kita rujuk. Kalau di rumah sakit kita lakukan stabilisasi keadaan umum dan kolaborasi dengan dokter SPOG untuk dilakukan USG dan kuretase jika diperlukan. Abortus komplit itu perdarahannya banyak, serviksnya menutup kadang membuka. Nah, abortus komplit ini jaringannya sudah keluar semua. Untuk penata laksanaannya, jika di bidan praktek mandiri, kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kemudian rujuk. Nah, biasanya kalau pasien yang abortus komplit ini mengalami anemi, kalau di BPM itu dikasih obat penambah darah ya. Kalau di rumah sakit kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kolaborasi dengan SPOG untuk dilakukan USG atau kuretase jika diperlukan. Abortus incomplete ini perdarahannya sedikit, serviksnya membuka, jaringannya teraba sebagian, udah keluar. Untuk penata laksanaannya, jika di bidan praktek mandiri, kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kemudian kita rujuk. Kalau di rumah sakit, kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kolaborasi dengan dokter SPOG untuk dilakukan USG dan kuretase jika diperlukan. Ada jenis-jenis tipe atau abortus yang lainnya. Yang pertama adalah abortus spontan. Ini terjadi tanpa intervensi medis, langsung keluar semua. Kemudian abortus criminalis itu pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah abortus habitualis. Ini terjadi keguguran yang berulang kali, minimal 3 kali secara berturut-turut. Abortus febrilis atau septik biasanya ini keguguran yang terjadi disertai dengan tanda-tanda infeksi. Yang terakhir adalah missed abortus, yaitu keguguran yang tertunda, di mana janin yang mati itu tertahan di uterus selama beberapa minggu. Sekian tentang jenis abortus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.